Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Jabar dengan NIM 2417202P dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma Palembang. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mensimulasikan program software Helix 2008 S1 untuk investigasi digital forensik. Sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu software Helix 2008 S1. Pertama yaitu introduction. Forensik komputer, juga disebut cyber forensics, adalah penerapan teknik investigasi dan analisis komputer untuk mengumpulkan bukti yang cocok untuk dipresentasikan di pengadilan. Tujuan dari forensik komputer adalah melakukan investigasi yang terstruktur sambil menjaga rantai bukti yang terdokumentasi untuk mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada komputer dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Penyidik forensik biasanya mengikuti serangkaian prosedur standar setelah secara fisik mengisolasi komputer yang bersangkutan untuk memastikan bahwa komputer tersebut tidak secara sengaja terkontaminasi. Penyidik membuat salinan digital dari hard drive. Setelah hard drive asli disalin, hard drive tersebut dikunci di tempat penyimpanan yang aman untuk menjaga kondisinya tetap utuh. Semua investigasi dilakukan pada salinan digital, namun ada beberapa sistem yang tidak dapat diambil offline dan penyelidikan terhadap sistem yang sedang berjalan mungkin diperlukan. Penyidik menggunakan berbagai teknik dan aplikasi forensik khususnya untuk memeriksa salinan hard drive, mencari folder sembunyi dan ruang disk yang tidak dialokasikan untuk menyalin file yang dihapus, trankripsi atau rusak. Setiap bukti yang ditemukan pada salinan digital didokumentasikan dengan cermat dalam laporan temuan dan diverifikasi dengan yang asli sebagai persiapan untuk proses hukum yang melibatkan penemuan, deposisi atau litigasi aktual. Selanjutnya kita akan langsung ke Helix User Manual. Yang pertama yaitu membiasakan diri dengan sisi Windows. Catatan, ketika melakukan pratinjau langsung pada suatu sistem, banyak tindakan yang dilakukan dapat dan akan dimodifikasi informasi pada mesin tersangka. Metode ini hanya boleh digunakan ketika sistem tidak dapat dimatikan. Yang pertama yaitu masukkan CD Helix dalam drive CD komputer. Jika fitur auto run CD diaktifkan, yang merupakan pengaturan default Windows, jendela peringatan Helix akan muncul. Jika auto run dinonaktifkan, Anda dapat menjalankan Helix dengan mengklik 2 kali file helix.exe di dalam CD. Berikut ini adalah tampilan pertama dari software Helix. Selanjutnya yaitu pilih bahasa yang Anda inginkan dan klik tombol terima accept. Setelah itu jendela utama akan terbuka. Nah, ini adalah jendela utamanya. Ada beberapa tools seperti Preview System Information, Acquire a Live Image of Windows System using DD, Incident Response Tool for Windows System, Browse Content of the CD-ROM and Host OS, Scan for Picture from a Live System, Investigation Note. Selanjutnya yaitu layar utama ini tidak berfungsi sebagai jendela standar, ia tidak muncul di bilah tugas, dan Anda dapat beralih ke layar ini melalui kombinasi tombol Alt Tab. Helix memang menempatkan ikon di baki sistem yang dapat digunakan untuk mengakses program. Untuk membawa layar utama Helix ke depan, Anda dapat mengklik 2 kali pada ikon tersebut atau mengklik kanan dan memilih Restore. Opsi lain di menu klik kanan termasuk Minimize dan Exit. Nah, ini adalah tampilan di taskbar kita. Jika kita ingin membuka aplikasi Helix lagi, cukup diklik kanan, maka tak ketampilan window baru seperti Restore, Minimize, dan Exit. Nah, ini yang pertama adalah tools Preview System Information. Pilihan ini akan memberikan Anda informasi dasar tentang sistem. Ini mencakup versi sistem operasi, informasi jaringan, informasi pemilik, dan ringkasan dari drive di dalam sistem. Selain itu ada beberapa halaman kedua yang akan menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Yang selanjutnya yaitu Acquire a Live Image of a Windows System using DD. Opsi ini akan memungkinkan penyelidik untuk membuat salinan dari hard drive, disk floppy atau memori
dan menyimpannya di media yang dapat dilepas secara lokal atau melalui jaringan. Selanjutnya yaitu Incident Response Tool for Windows System. Opsi ini memberikan akses ke 20 alat, semuanya dapat dijalankan langsung dari CD-ROM. Setelah Anda mengklik ikon, sebuah segitiga kecil akan muncul di samping ikon tersebut. Mengklik segitiga kecil ini akan memberikan akses ke halaman lainnya. Selanjutnya yaitu Document Pertaining to Incident Response, Computer Forensic, Computer Security, and Computer Crime. Opsi ini memberikan pengguna akses ke beberapa dokumen referensi umum dalam format PDF. Dokumen-dokumen tersebut mencakup formulir rantai bukti, informasi pelestarian bukti digital, panduan forensik Linux untuk pemula, dan panduan pemeriksaan forensik untuk bukti digital. Dokumen-dokumen ini sangat dianjurkan dan penyidik sebaiknya meninjaunya sebelum melakukan pemeriksaan forensik apapun. Selanjutnya yaitu Browse Content of the CD-ROM and Host OS. Ini adalah penjelajah file sederhana yang akan memberikan penyelidik informasi tentang file yang dipilih. Ia akan menampilkan nama file, tanggal dibuat, tanggal diakses, dan tanggal diubah, atribut CRC, MD5, dan ukuran file. Karena sifat dari sistem operasi Windows, saat pertama kali Anda memilih sebuah file, ia akan menampilkan tanggal akses terakhir. Jika Anda memilih sebuah file yang sama lagi, ia akan menampilkan tanggal dan waktu akses sebelumnya. Ini adalah fitur dari sistem operasi Windows dan tidak dapat dicegah. Ini adalah salah satu suatu masalah dalam memeriksa sistem yang hidup, tindakan penyidik dapat mengubah sistem. Yang terakhir yaitu Scan for Picture from a Live System. Alat ini memungkinkan penyelidik untuk dengan cepat memindai sistem untuk melihat apakah ada gambar grafis yang mencurigakan di dalam sistem yang dicurigai. Banyak format grafis yang berbeda dikenali dan ditampilkan sebagai thumbnail. Selanjutnya ada menu bar. Selain ikon, semua fitur dapat diakses melalui bilah menu Helix. File memungkinkan pengguna untuk keluar dari aplikasi Helix. Ini yaitu Quick Launch memungkinkan pengguna untuk meluncurkan alat perintah atau perangkat lunak FTK Imager. Ini ada Page memungkinkan pengguna untuk langsung melompat ke salah satu utilitas. Kemudian Help menampilkan informasi tentang program dan perjanjian lisensi. Yang pertama ini Review System Permission. Nah, kita akan mencoba simulasi tools ini. Yang pertama yaitu select the Preview System Permission option from the menu. Kemudian layar ini menampilkan beberapa informasi umum tentang sistem yang sedang diselidiki. Beberapa poin yang menarik yaitu admin memberitahu kita apakah pengguna saat ini adalah administrator. Praktik keamanan yang baik untuk mengubah nama akun administrator. Admin rights memberitahu kita apakah pengguna saat ini memiliki hak administrator. NIC adalah nama MAC atau dari kartu jaringan. Jika nilai ini adalah 000000000, itu menunjukkan bahwa kartu jaringan berada dalam mode promiscuous dan bisa saja menangkap semua lalu lintas jaringan di sistem. IP adalah alamat IP saat ini. Ini bisa berubah jika sistem diatur untuk DHCP. Nama drive saat ini terdapat tanpa informasi tambahan, biasanya menunjukkan drive yang dapat diakses lepas tangan tanpa media dimasukkan. Nah, selanjutnya yaitu ada System Formation Running Process. Ini untuk melihat dan men-shutdown sebuah sistem atau proses yang sedang berjalan di komputer saat ini. Nah, selain menampilkan semua proses yang sedang berjalan di memori, mengklik 2 kali pada proses manapun akan memberikan pengguna opsi untuk menghentikan aplikasi yang dipilih. Harus diperhatikan dan penyidik harus memastikan bahwa mereka menghentikan proses yang tepat. Menghentikan proses yang salah dapat mengubah proses sistem dan kehilangan bukti forensik. Nah, ini adalah contoh terminate the process. Nah, mengapa kita tidak menggunakan task manager? Bahwa untuk mengambil informasi ini, jika sistem telah diretas oleh rootkit atau program jahat lainnya, mungkin saja Windows telah dimodifikasi untuk tidak dapat mengikuti jahat tersebut. Karena Helix belajar dari CD, ia tidak dapat dimodifikasi dan sudah dapat menampilkan semua program saat ini berjalan pada sistem. Oke, baiknya sekarang kita langsung saja simulasi. Kita buka dulu di folder kita. Klik Helix 2018 image, kemudian klik kanan, kita run as. Oke. Nah, setelah tampil kita pilih bahasa,
select yang lanjut, kita pilih accept. Oke, kita akan mencoba simulasikan tools yang pertama, yaitu preview system information. Nah, dari sistem informasi ini kita mendapatkan owner information, yaitu owner Acer, organization tidak ada, adminnya no, berarti bukan admin rec yes. Nah, selanjutnya yaitu network information, yaitu hostnya nama laptop ini, kemudian usernya Acer, IP-nya 192.168.5671, NIC-nya kode unik ini. Soalnya di bawahnya ada informasi hard drive kita, yaitu C logical drive, tipenya NTFS, size-nya 122 GB. Selanjutnya ada local disk D, ini logical drive, tipenya NTFS juga, size-nya 717 GB. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat sistem page 2, yaitu running prosesnya ini. Nah, di running proses ini kita akan mencoba men-shutdown salah satu aplikasi saja, aplikasi yang sedang berjalan. Oke, kita coba, kita matikan ini, kita coba Siemens Automation SCADA ini kita shutdown. Oke, sepertinya sudah di shutdown. Selanjutnya kita akan mencoba fitur kita lihat lagi, ada acquisition, live acquisition, kemudian ada Windows Forensic Tools Chest atau WFT, ini untuk incident response. Kita klik. Selanjutnya, nah di sini ada Tools Command Cell, VNC Server, Booty SSH, Win Audit, File Recovery, Rootkit Revealer, Scan Capture, PC on off. Ada, nah ini ada incident response. Selanjutnya ada tools PSD password viewer, messenger password, storage viewer, lain-lain. Coba kita buka IE history viewer, kita yes, error karena tidak dapat menemukan klasifikasi. Coba kita ini, tidak ada aksi juga ya. Oke, selanjutnya saja kita langsung scan picture, kita buka ini untuk melihat gambar from this day. Oke, alat. Oke, nah ini kita dapat melihat gambar ya dari sini, scan picture dari sebuah folder atau file. Nah, di sini ada informasi alat, yaitu image 1 dari 4. Namanya alat.jpg, size 750x1040. Kita buka klik kanan. Oke, nah ini nama gambar dari alatnya, dia dibuka di image gallery. Oke, untuk ini enlarge, membesarkan lagi. Nah, itulah ya untuk melihat gambar. Kemudian untuk mengecilkan gambar kita decrease. Nah, kalau kita decrease dia hilang. Oke, kita clear saja. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat lagi. Oh ya, untuk melihat hasil dari investigasi atau history dari alat ini kita exit dulu. Kita yes. Nah, kita buat PDF lognya. PDF log kita buat disimpan di tugas ini, tugas forsec. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ide, forsec, release audit. Nah, ini ya hasil dari investigasi kita, dapat dilihat dari PDF. Contohnya jam 9 menit keberapa ini kita menampilkan sistem informasi sampai selanjutnya sampai dengan selesai. Oke, sekian dari saya simulasi dan percobaan menggunakan software Helix versi 2.0. Apabila ada penjelasan ataupun simulasi yang kurang tepat dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.